Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Dan kali ini saya akan membahas pembelajaran yang paling basic dalam dunia trading, khususnya di binary option binomo ya. Atau di platform-platform lain juga mungkin bisa di Quotek dan lain sebagainya. Tapi saya hanya memperdalam di binomo saja. Kali ini saya akan mengenalkan yang sangat dasar sekali dalam trading, karena dalam trading kalau nggak ngerti ini, mohon maaf, kayaknya banyak yang loss dan lain sebagainya ini gara-gara tidak mengenal ini. Materi yang kali ini akan saya bahas yaitu support dan resisten, atau biasa trader-trader mengenalkan namanya SNR ya. Ini namanya SNR. Nah, S-nya adalah support, NR-nya adalah resisten. Jadi support dan resisten. Sini. Support dan resisten. Seperti ini mungkin tulisannya, kalau ada salah penulisan mohon maaf. Oke. Nah, kemudian cara mengenal awalnya adalah perhatikan baik-baik. Tolong kalau perlu disiapkan alat tulis ya, atau nanti di SS aja nggak apa-apa. Dan mohon maaf kalau video ini mungkin nanti terlalu panjang, karena saya nggak mau setengah-setengah menjelaskannya. Saya langsung, kalau perlu kita bahas tuntas di sini. Ini untuk dasar sekali. Nanti sebenarnya di SNR ini banyak sekali pembahasannya, cuma kita bertahap. Kita tahap yang paling dasar sekali, paling bawah. Bersekolah ini mungkin kelasnya TK. Pertama, saya akan mengenalkan yang namanya resisten dulu ya. Kita kenal dulu resisten. Nah, kita bahas resisten. Resisten itu apa? Secara singkat, resisten itu puncak. Puncak apa? Karena kita dalam dunia trading atau perdagangan ya, puncak tertinggi sebuah harga atau sebuah level harga ya, itu resisten. Pengertian resisten seperti itulah secara singkatnya. Mungkin secara detailnya cari aja di Google banyak. Nah, kemudian ciri-ciri resisten itu apa? Ciri-ciri resisten adalah apabila sebuah candle hijau bertemu dengan candle yang berwarna merah. Seperti ini mungkin ya. Berdekatan bolehlah. Atau ada yang posisi seperti ini, atau ada yang seperti ini, atau ada yang berdekatan seperti ini. Ini tanpa sungguh sengaja kita basic dulu. Pertama, resisten, puncak sebuah harga tertinggi ya. Harga tertinggi dalam satu perdagangan namanya resisten. Yang kedua, ciri-cirinya adalah pertemuan antara candle hijau dan candle merah. Ciri-ciri kedua. Kemudian ciri-ciri ketiganya apa? Berada di puncak. Nah, contoh, ya, perhatikan langsung di sini ada contoh. Nah, seperti ini mungkin ya. Saya gambarkan seperti ini. Nah, ini namanya resisten. Hijau ketemu dengan merah. Gitu. Saya paham ya? Nah, lanjut. Kemudian, apa perlunya kita membahas support dan resisten? Nah, ini banyak pertanyaan. Karena posisi resisten itu dia punya punya tugas. Yang pertama, dia menahan sebuah kenaikan harga. Yang kedua, dia juga mengizinkan kenaikan sebuah harga.
Itu tugasnya. Tugas pertama menahan atau mengizinkan. Contoh, anggap aja ya sini garis putih ini, perhatikan. Kita anggap garis ini adalah atap sebuah gedung atau plafon sebuah rumah lah, nggak apa-apalah, pokoknya sebuah puncak tertinggi. Nah kemudian saya ambil ini sebuah apa ini, contoh ini pergerakan arah harga mulai menyentuh ke garis putih ini, resisten ini ya. Arah harga menyentuh resisten ini. Nah, tugas resisten ini, tugasnya adalah dia membalikan arah. Nah, dia akan membalikan seperti ini. Setelah menyentuh garis ini, dia akan turun, atau dia juga bisa mengizinkan untuk terus naik. Nah, seperti ini, breakout namanya ya. Atau continuous namanya. Bukan breakout. Kalau breakout balik arah. Nah, dia akan terus naik. Seperti ini. Tugasnya. Nah, makanya sebelum kita trading lebih jauh, kita harus ngerti dulu fungsi resisten itu apa. Jadi fungsinya adalah menghambat kenaikan harga atau dia meneruskan atau mengizinkan harga tetap naik. Lanjut. Setelah kita mengerti tugasnya adalah memantulkan harga atau melanjutkan harga, resisten juga punya dua nama. Ada resisten yang sempurna, ada juga resisten yang tidak sempurna. Langsung saya bahas di sini. Kita resisten aja dulu menunya ya. Yang sempurna, dan tidak sempurna. Ini kita pakai di sini tidak sempurna ya. Kita mulai dari yang resisten sempurna. Oke. Yang sempurna yang seperti apa? Nah, ini yang banyak menjadi polemik. Banyak menjadi pertanyaan. Kalau ada perbedaan dengan trader lain, saya mohon maaf, ini versi saya ya. Versi saya adalah mengenali sebuah resisten atau support itu minimal harus 3 buah candle kenaikan. Setelah ada 3 buah candle kenaikan, muncul candle merah, puncaknya inilah saya sebut sebagai resisten. Kalau untuk trader lain punya pendapat ya monggo-monggo saja. Beda trader beda versi. Ini versi menurut saya. Nah, di sini. Nah, ini setelah dia ada 2, saya buat versi saya. Kalau hanya 2, mohon maaf, itu bisa resisten atau bukan, saya kurang ngerti itu. Pokoknya yang setelah saya alami dan saya dalami, resisten itu ya minimal harus 3 buah candle kenaikan, kemudian bertemu dengan candle merah. Ada yang bilang 1 aja bang, boleh silakan, saya tidak melarang. Yang bilang 1 atau 2 silakan saja, itu beda lagi nanti pengertiannya. Kalau menurut saya itu harus syaratnya 3 buah candle, 2 seperti ini. Belum, ini menurut saya bukan resisten, mungkin namanya beda ya. Kalau saya, karena saya hasil penelitian, saya coba untuk menjalankan resisten itu, dan kita mau open posisi harus 3, dan itu tingkat profitnya lumayan tinggi. Kalau 2-1 tingkat profitnya kurang ya. Jadi kalau mau ada yang bilang 1 aja bang resisten, ya silakan. 2 boleh, nggak apa-apa, masing-masing versi ya. Kalau versi saya harus 3, nggak boleh kurang, harus 3 buah candle hijau ketemu dengan candle merah. Nah ini disebut resisten. Nah kemudian sempurna atau tidak resisten ini? Resisten secara garis besar dia adalah perintah untuk turun. Resisten, perhatikan, dikatakan sempurna apabila candle yang bertemu ini, 2 pasang pengantin ini, hijau dan merah, harus memiliki arah yang sama. Kemana arahnya? Turun.
Saya ulang lagi, resisten itu sama dengan perintah turun. Perintah turun, resisten. Kemudian berarti di candle hijau dan merah ini harus memiliki perintah yang sama kalau pengen sempurna. Kemana perintahnya? Ya turun. Ini turun dan ini turun. Baru kita akan posisi di sini. Kita ambil sell ke bawah merah. Itu yang sempurna. Saya kasih contoh langsung ya. Kita buatkan candlenya. Di sini kita simpan dulu. Berarti candle yang membawa perintah turun. Nah ini kita ambil di sini penurunan di sini ya. Oke, di sini penurunan. Oke. Kurang ke bawah, kurang turun. Oke, sip. Turun. Dan candle merahnya pun harus membawa perintah yang penurunan. Oke. Nah, inilah yang disebut resisten yang sempurna. Pertama, resisten perintah turun. Kemudian sempurna dan tidak sempurna. Kalau dia sempurna, sama-sama membawa perintah turun, baru disebut sempurna. Kemudian kalau sama-sama perintah naik, tidak sempurna. Karena secara pengertian awal, resisten adalah perintahnya untuk penurunan. Masa iya perintahnya naik? Nah, berarti bukan resisten namanya. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika satu turun, satu naik? Contoh ya, contoh di sini. Satu turun, satu naik. Oke lagi nih. Ini turun, ini naik. Ini tidak sempurna. Jangan coba-coba open posisi di sini. Kalaupun ada memang ya. Ini hijau ketemu merah, berarti merah. Kita open posisi di sini tanpa melihat arah. Bisa saja benar di sini merah, tapi itu kebetulan. Ya. Tuh. Kemudian yang satu naik, satu turun sama. Tidak sempurna. Itu ya. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi saya ulang, sempurna adalah memiliki arah yang sama. Arahnya pun harus turun. Itu resisten. Hanya sempurna. Nanti kita coba open posisi lah di marketnya. Ini contohnya aja seperti ini. Nah kemudian setelah kita mengerti resisten, perintah turun, kemudian resisten sempurna, harus arahnya sama, dan sama pun nggak boleh sama-sama naik, dia harus sama-sama turun. Karena resistennya perintahnya turun, baru kita open posisi di sini. Tuh ya, kita ambil sell atau bawah, kita turun. Kalau sama-sama naik, tidak, bukan sempurna. Atau berbeda arah, satu naik, satu turun, tidak sempurna. Jadi nanti kalau di market, kita cari yang arahnya sama-sama turun. Itu. Kemudian yang kedua kita beralih ke support ya, resisten. Oke, sudah selesai resistennya. Kita ke support. Support ialah pertemuan antara candle merah dan candle hijau. Ini support nih. Support. Kalau ini tadi, ini resisten, hijau bertemu merah. Kalau merah ketemu hijau, namanya support. Nah, kemudian support, perintahnya apa? Perintah support adalah perintahnya mengandung perintah kenaikan. Support memerintahkan untuk kenaikan. Artinya apabila candle merah bertemu hijau, ini harus naik, tapi pakai syarat. Posisinya di mana? Di bawah. Kalau tadi resisten posisinya di puncak, kalau dia di bawah, tugasnya adalah menghambat penurunan atau mengizinkan penurunan harga. Artinya gini dia, perhatikan, kita kembali lagi sini ya. Nah, contoh ini garis support, lantai, sebuah lantai yang ada di sini. Nah, kemudian, nah ini tuh
Nah, ini harga, penurunan harga di sini. Set. Oke. Level harga turun. Nah, di sini mentok nih. Di sini ada candle merah dan hijau di sini bertemu di sini. Tugasnya dia menghambat atau meneruskan. Dia menghambat, berarti kalau dihambat sama dia naik atau diizinkan untuk terus untuk penerusan. Paham ya? Jadi fungsinya sama kayak tadi, menghambat kenaikan atau mengizinkan kenaikan. Ini menghambat penurunan atau membalikan harga. Jadi di sini fungsinya adalah menghambat harga turun. Itu posisinya di bawah. Terjadinya posisi di bawah, sempurna atau tidak. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang sempurna atau tidak sama dengan yang resisten tadi, dia harus memiliki arah yang sama. Arahnya kemana? Harus naik. Kita cari candle merah yang naik. Nah, ini berarti di sini dia naik. Nah, kitanya naik, dan hijau pun harus membawa perintah naik seperti ini. Ya, atau di sinilah boleh lah, gitu kan? Ini boleh. Ini seperti ini. Oke, nah ini namanya support. Tadi di sini resisten ya, yang tadi ini resisten. Nah, sekarang kita membuat sebuah garis pendek lagi untuk menandai sebuah support. Nah, di sini supportnya. Oke, ini support. Oke ya, kita kasih. Oke, kita kasih nama sini S support. Oke, sini support ya. Ya, support bagian bawah, dan dia jadi resisten di sini berarti bagian atas. Nah, ini support dan resisten. Sempurna apabila dia memiliki sama-sama perintah naik. Kenapa harus naik? Karena pada dasarnya support adalah membawa perintah untuk kenaikan, seperti itu. Jadi harus kita cari candle yang naik, dan ini juga naik. Kita open posisi di sini, titik entry kita di sini ya. Peluang kita untuk open posisi di sini setelah kita mendapatkan dua candle yang perintahnya sama-sama naik, berarti kita open posisi sini naik, seperti itu. Itulah support dan resisten. Secara singkat mungkin seperti itu. Oke, nah biar lebih jelasnya kita ke market ya. Kita coba kita kenal dengan support dan resisten. Oke, di sini kita udah masuk di market. Di sini saldonya masih 0. Kita coba isi ulang. Perhatikan. Di sini time frame-nya kita ubah ke 1 menit. Perhatikan. Nah, di sini sudah ada contoh ya, contoh ini 1 2 3. Oke. Perhatikan di sini hijau ketemu merah. Apa ini? Resisten. Resisten ya. Nah, kemudian resisten ini sempurna atau tidak? Perhatikan yang satu ini naik, yang ini juga naik, sama-sama naik. Ini masuk resisten sempurna atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena membawa perintahnya naik. Resisten itu perintahnya adalah turun ya. Nah, jadi resisten itu perintahnya adalah sebuah penurunan. Nah, ini resisten, betul resisten di sini. Tapi perintahnya harusnya turun, sedangkan ini yang ada ini naik, ya, dan yang ini juga kenaikan. Makanya ini resisten yang tidak sempurna.
Kemudian kita cari lagi yang lain. Oke, kita cari yang lainnya di sini. Ini 2 jangan. Ini ada doji, saya tidak anjurkan yang ada doji. Kita cek, cek yang dicek. Kita cari yang sempurna. Ini naik, nah ini seimbang, jangan. Kita cari yang seimbang, kita di resisten dulu. Ini seimbang, jangan. Kita cari yang seimbang, yang arahnya jelas. Yang arahnya sangat jelas ya. Nah, ini sideways, area sideways. Ini cuma 2, jangan. Ini hampir seimbang juga, jangan, nggak usah. Ini, nah ini ya, ini penurunan. Walaupun kelihatannya seimbang, ini penurunan, ini juga penurunan. Nah, kita boleh berposisi ini sell. Wah, kita dapat. Nah, memang sih probabilitas atau peluangnya lumayan kecil karena jarang, tapi saya punya sahabat Bang Doni ya, Doni Sasafi. Beliau itu saat dia terpuruk bahkan menanggung hutang puluhan juta, dia hanya mengandalkan teknik ini, teknik SNR, papan membalikan arah atau penerusan arah. Dalam waktu 3 bulan beliau mampu melunasi hutangnya dengan hanya menggunakan teknik ini. Itu ya. Jadi saya bukan mengajarkan banyak teknik, tapi alangkah baiknya ini dikenal dulu sebelum kita mengenal teknik-teknik lain, karena semua teknik bergantung dengan SNR juga. Dia sangat bergantung dengan SNR. Jangan sembarangan, kalau belum ngerti SNR jangan. Atau kita coba cari di 15 detik lah, yang itunya cepat ya, perubahan candlenya. Ini jangan dicontohin, ini cuma untuk mengenal saja, latihan saja. Ini ada naik, ini seimbang, jangan. Ini naik, jangan. Ini sama-sama naik, ini naik. Harusnya resisten itu membawa perintah penurunan, ya. Ini naik, ini seimbang. Nah, ini naik, ini turun. Ini juga baru 2, jangan. Kita yang 3, ini naik, ini turun, jangan. Nah, ini naik, jangan ya. Kita yang sama arah. Wah, kurang juga ini di 5 detik. Oke lah, kita coba di 5 detik. Kita lihat, jangan lihat pergerakan itunya, kita lihat ya. Kita lihat di sini, kita cari. Lumayan jarang sih, tapi efektivitas. Jadi kita jangan sering-sering open posisi, yang kita cari efektif. Kalau perlu 1 peluru 1 nyawa, jangan banyak peluru dapatnya 1, 10 kali open posisi dapatnya 1. Bunuh diri namanya itu. Ini naik, ini turun, oke, tidak sempurna. Nah, ini turun, ini naik, tidak sempurna. Mana lagi, yuk kita cari terus sampai dapat. Ini naik, ini naik, oke, nggak sempurna ya. Kita cari yang betul-betul resisten yang sempurna. Kita cari resisten yang sempurna.
sama-sama membawa perintah penurunan. Lagi di sini belum ada. Oke. Oke, kita balik lagi 1 menit, kita coba posisi aja, kita coba latihan. Nah kemudian kalau menggunakan desktop ya atau laptop, nah ini kita lebih mudah di mana terjadinya sebuah resisten dan support. Jadi kita menggunakan garis, namanya garis. Saya ulang ya, saya ulang. Nah, di sini kita pertama kali klik bagian ini, pulpen ini, pensil. Kita cari horizontal. Kita pilih warna sesuai kemauan aja, besar kecilnya ini mengatur besar kecilnya. Bolehlah kita batasi di sini. Nah, kita batasi di sini. Nah, kita batasi. Oke, apa tujuannya? Tujuannya adalah kita akan mengetahui kapan harga turun dan kapan harga akan naik. Di bagian bawahnya, oke lah, kita batasi bawahnya. Ini kita di angka 280. Yang kedua, open posisi di SNR atau support dan resisten itu, pertama perhatikan di sini ya. Saya akan ambil ini. 1, 2, 3 ketemu dengan merah. Oke, kita sebut resisten. Sempurna atau tidak? Kita amati sekarang. Ini turun, ini juga turun. Ya, ini sempurna. Ini penurunan dan ini juga penurunan. Karena bawah lebih pendek ya, walaupun kelihatannya seimbang. Ini juga kelihatannya agak seimbang, tapi ini penurunan. Perhatikan. Perhatikan. Ini sebenarnya seimbang. Jangan ambil open posisi sebenarnya di sini. Ini terlalu seimbang. Karena seimbang, jadi dia membentuk apa ini, perintah penurunan. Oke lah, kalau perintah penurunan seperti ini, kita boleh ambil open posisi di sini 1 kali. Oke, dia naik kita turun ya. Nah, oke, naik, ayo naik. Oke, kita ambil di situ. Kita tunggu. Alasannya adalah, pertama, perhatikan. Candle hijau ketemu merah namanya resisten. Oke. Resisten ini sempurna atau tidak? Sebenarnya sempurna, tapi karena candlenya kurang jelas kita anggap tidak sempurna. Oke, tidak sempurna. Kemudian kenapa saya mengambil open posisi di sini? Alasannya adalah resisten ini walaupun dia tidak sempurna, tetap dia mengandung perintah penurunan. Nah, satu ya, penurunan. Kemudian penurunan ini, dua ini, hijau dan merah, turun lah maknanya. Oke, turun. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan perintah ini. Lihat candle hijau ini. Dia mengkonfirmasi. Dikonfirmasinya kemana? Dia ke atas. Awas jangan sampai salah ya membaca sebuah candle. Perhatikan, ini sering banyak jadi pertanyaan ini. Hijau, oke. Dan salah coy. Oke. Kita coret-coret lagi di sini contoh hijau ya. Ini hijau. Oke, saya gambar seperti ini. Lihat candle hijau dengan sumbu pendek di atas. Jangan membaca sebuah candle dengan satu arah. Candle ini, satu candle, dia memiliki 3 sifat sekaligus. Sifat pertama ini sumbu pendeknya. Oke. Ini kenaikan. Sumbu panjangnya adalah penurunan.
Ini badannya, ini menandakan kekuatan dia. Hijau ya naik kan, ini hijau tuh naik. Nah, naiknya ini kuat atau tidak? Nah, kalau hijau ini lemah, lemah, lemah naik, lemah ya, kenaikannya lemah. Seperti itu maknanya. Jadi jangan sebuah candle, wah ini bang, ini naik, ini turun, nggak gitu. Jadi membaca candle itu jangan dari satu sisi saja. Jadi candle yang bersumbu dua, dia memiliki perintah apa ya? Perintah double, double perintah. Dia membawa perintah double. Jadi dia naik juga, dia turun juga. Seperti itu. Bodinya lemah untuk naik. Nah, makanya saya tadi di sini saya ambil bawah. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipaham? Mudah-mudahan bisa dipaham. Karena pada dasarnya candle ini membawa perintah turun, turun. Tapi kalau dibaca secara sebenarnya dia turun, dia ini bawa perintah turun tapi akan naik. Naiknya apa? Lemah. Nah, makanya setelah dibalas dengan penurunan dia turun betul. Nah, di sini muncul lagi candle hijau. Dia menjalankan perintah yang mana? Ini sumbu yang atas tadi. Yang ini merah. Dia turun. Turun, gue turun dulu gitu kan bahasanya. Tapi mau naik sedikit. Nah, ini turun lagi. Dia akan turun lagi di sini. Seperti itu. Nah, oke. Kita baca lagi. Kita baca lagi. Kita siap-siap open posisi lagi. Oke. Kita baca lagi ya. Perhatikan dia sudah mendekati ini. Dia sudah mampu melewati ini. Dan dia coba mendekati support yang ini. Ini support. Merah ketemu jauh. Ini perintahnya turun. Ini perintahnya turun. Tapi harusnya kalau dia pengen sempurna dia perintahnya naik. Tapi ini sih ya saya tidak rekomendasikan. Karena warna yang samanya hanya dua warna. Seperti itu. Dia untuk support kembali di sini. Ya, perhatikan untuk support. Perhatikan. Merahnya ini naik. Oke. Hijau, kalau dia sumbu panjang atas berarti dia naik. Nah, kalau dia turun kita akan posisi ke atas. Aduh, ayo turun dong, turun dong. Sepertinya kita telat. Telat. Dia terlanjur naik. Biarkan saja dia terlanjur naik. Kalau dia naik, biarkan. Biarkan dia naik. Nah, oke. Itu ya. Ini disebut support yang sempurna. 3 buah candle arah ke bawah. Ini bertemu dengan ini, dia naik dan ini naik. Langsung saja dia naik di sini. Perhatikan. Tadi kita harus nyalakan posisi di sini ya. Cuma kita telat, dia keburu naik. Kemudian ini naik. Harusnya kita lakukan posisi ke atas, jangan. Artinya kenaikan ini tidak dikonfirmasi. Harusnya ini turun karena hukum entry. Setiap kali kita mau naik, ya, hukum entry itu kita butuh penurunan dulu. Setelah turun kita baru open ke atas. Nah, kalau penurunan kita mau open posisi turun, kita butuh kenaikan. Setelah kenaikan baru kita open posisi ke bawah. Nah, sini
Tadi kita apa? Kita tidak ambil buy di sini, tidak open posisi karena ini naik, ini naik. Jangan ya, karena ini tidak terkonfirmasi. Informasi ini dua, dia kenaikan, tapi dijawabnya kenaikan juga. Jangan, artinya kita jangan gegabah. Tidak terkonfirmasi, ini juga perintahnya sama, kenaikan. Perhatikan, dia sudah 3, berarti kalau dia merah, berarti di sini dia membentuk apa? Resisten. Resistennya di sini ya, dia membentuk resisten. Oke, saya hilangkan dulu gambarnya, saya hilangkan dulu. Nah, dia membentuk resisten di sini. Ini naik, oke, kita udah dapat perintahnya naik. Tapi apa resisten itu? Resisten adalah perintah untuk turun, udah jelas. Kita jangan open posisi di sini. Jangan sembarangan ya. Kita open posisi di mana? Kita tunggu candle ke 3 ini. 1, 2, ketiga di sini. Oh, ternyata dia nggak jadi ya. Dia masih jauh. Nah, ini dia akan mengejar ini. Garis ini. Garis ini. Oke, kalau dia turun kita open ke atas. Kalau dia turun sedikit kita ke atas ya. Dia mengejar resisten ini. Karena tadi di awal resisten adalah tugasnya menghambat kenaikan harga atau mengizinkan harga terus naik. Kita lihat di sini. Di sini. Dia akan turun, dia akan naik. Kemudian dengan nanya, ciri-ciri ini akan terus naik atau akan berbalik arah dari mana? Perhatikan. Sini juga saya jelaskan. Ya, lihat candle ini lihat apa ini? Sumbu hijaunya. Sumbu hijaunya. Namanya volatilitas ya. Volatilitas. Seperti itulah, nanti cari aja di Google, cari. Ini namanya volatilitas. Perhatikan panjang sumbunya atau rejectionnya. Sumbu ini tekanan dari atasnya dan sumbu ini tekanan dari panjang mana? Perhatikan panjang mana. Tapi kalau kita mengukur kalau sebelahnya terjadi resisten, kalau ini kan belum. Jangan kita hitung dulu. Kita cek dulu. Kita perhatikan. Ternyata dia melanjutkannya. Nah, karena kemungkinan dia akan mengejar ini, resist globalnya ada di sini, itu ya. Nah, kalau dia hijau, saya akan open posisi ke atas. Perhatikan, dia turun, kita open posisi. Oke, ayo. Oke, saya ambil di sini. Alasannya kenapa? Alasannya adalah resisten ini sudah mampu ditembus oleh hijau yang ini. Kemungkinan besar dia akan meneruskan harga naik. Dia mengizinkan, silakan naik. Tapi kalau dia belum tembus, di sini udah tertembus nih oleh bodinya. Bodi hijau ini mampu menembus pertemuan ini. Ya. Pertemuan hijau dan merah ini tembus sama dia. Kemungkinan besar dia akan mengejar resisten yang ini, global ini. Global sementara ini ya. Ini banyak resisten di sini, sementara globalnya adalah ini. Kemungkinan dia nggak kejar garis tertingginya itu. Seperti itu. Kita perhatikan, kita loss atau profit di sini. Oke, ternyata kita profit ya. Ya, perhatikan seperti itu. Cara belajar open posisi di SNR itu seperti itu. Jangan sembarangan open posisi. Tadi di sini bisa saja, saya di sini udah kelewat kan. Jangan coba-coba karena sumbunya ini belum mampu. Ini badannya saja, bodinya sama merah ini belum ya. Tuh lihat, saya ukur tuh. Nah, kalau ini kan udah jelas tuh. Ya, di sini muncul candle hijau yang lemah, atas bawah sama, body mengecil, dia lemah.
Kita lihat konfirmasinya. Jangan di sini open posisi langsung bawa mentang-mentang ini lemah gitu langsung. Dia membutuhkan candle berikutnya. Tuh. Kembali muncul sumbu yang seimbang juga di sini, pelemahan. Perhatikan pelemahan. Saat kita menemukan candle-candle pelemahan, kita butuh konfirmasi. Lemah naik berarti harus kita cari konfirmasinya penurunan. Itu, ini lemah naik. Ini juga lemah naik. Kita cari informasinya penurunan. Karena di sini hijau sudah terlalu banyak. Kemungkinan dia akan tarik napas dulu di sini. Dia akan turun dulu. Dan setelah merah, kita jangan open posisi turun atau open posisi naik. Tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Informasi yang dibawa. Candle merah ini membawa perintah apa? Oke. Ya, dia ternyata membawa beritanya kenaikan. Kita kalau dia turun kita ajar. Oke, kita open posisi ke atas. Alasannya kenapa saya open posisi ke atas, kenapa nggak ke bawah? Alasannya adalah candle pelemahan ini dibalas dengan merah. Merah membawa perintah atas, tapi dia juga lemah sebenarnya. Dia juga lemah. Saya melihat di sini ada resisten. Nanti ya di YouTube berikutnya akan saya bahas ini. Ini namanya RBS atau resisten become support. Nah, jadi dia resisten akan menjadi pemantulan sebuah support di sini. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Oke, kita profit kan? Kita sudah berapa kali profit tadi? Nah, 3 kali. Mungkin sepintas itu aja dulu. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kembali. Perhatikan, ulang-ulang lagi videonya bagaimana cara saya mengambil open posisi. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau ada permintaan video biar lebih jelas terkait SNR ini, silakan ditanyakan saja. Akan saya buatkan dan akan saya jawab melalui video juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.